guru itu penting. Dalam tradisi tarekat namanya mursyid gitu. Kalau zaman Nabi enak para sahabat, ada apa-apa tinggal ke Nabi beres gitu. Gimana ini Nabi? Oke. Gimana ini periode-periode setelahnya? Maka disebut al ulama warasatul anbiya, itu kan itu, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Dan kata hadisnya gitu, para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu. Jadi kira-kira tradisi sanad yang menjaga keilmuan dari Rasulullah ke sahabat, ke tabiin, tabiin sampai ke ulama-ulama, itu ilmu sih kira-kira terjaga lah. Sehingga orang kalau nggak ada sanad kata Rasulullah, nanti orang bisa ngomong apa saja gitu, kemudian mengatasnamakan Rasulullah. Nah, guru itu menjadi betul-betul membimbing kita, mengarahkan kita tempat bertanya, sehingga kemudian paling tidak kalau buku nggak bisa interaktif kan, kalau ada apa-apa ya sudah. Teks itu ya mungkin kalau kita bisa membacanya secara hermeneutik mungkin luar biasa ya, tapi kalau kita bacanya biasa-biasa teks menjadi mati. Tapi kalau secara hermeneutika kan nggak, teks itu hidup gitu, ditulis oleh siapa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Tauhid Cinta. Kali ini kita berada di Bandung, khususnya di Dago. Nah, kita ada di Wisma Joglo di daerah Dago. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pemilik atau Wisma Joglo ini, karena ini adalah wisma keluarga ya sebenarnya. Dan beliau punya pengalaman yang luar biasa di karirnya yang sudah 10 tahun di Amerika, khususnya di World Bank. Beliau memutuskan untuk keluar, untuk mendekat kepada keluarga. Dan saat memutuskan untuk keluar itu, ya ternyata ada peristiwa di mana tiba-tiba ibunya sakit keras. Dan ketika beliau memutuskan untuk mengurus ibunya, ya itu banyak membuka jalan menuju Tuhan. Dan banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang mungkin bisa beliau share kepada kita yang sangat luar biasa. Nah, saya perkenalkan Ibu Sita. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bu Ros saja ya. Bu Yos, biasa dipanggil Bu Yosita, Bu Yos. Ya. Ibu rumah tangga tapi juga mengajar di sekolah komunitas apa Bu Yos? Sekolah komunitas Arunika Waldorf di Bandung. Arunika, nanti kita akan berbincang ke situ juga Bu. Nah, kita juga ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali di Bandung nih. Adem. Ini luar biasa Wisma Joglo ya Bu Yos. Ya selain ya arsitekturnya bernuansa Joglo gitu, tapi juga nuansa keademannya itu bukan cuma dari fisik kita tapi juga hati kita. Karena mungkin juga setiap bulan kan ada pengajian di sini ya. Ya luar biasa. Nah, Bu Yos, kenapa memutuskan, ya karirnya kan juga lagi menanjak tentu saja di 10 tahun tinggal di Amerika dan berkarir di World Bank. Kenapa memutuskan untuk keluar? Ya banyak orang pingin gitu, bukan saja keluar di luar negeri, kerja di luar negeri, tapi juga berkarir di World Bank gitu, lembaga dunia, itu kan luar biasa. Tapi Bu Yos malah keluar. Ya itu terima kasih ya, ini saya dapat kesempatan untuk sharing ini. Pak Ustadz Mukhlisin minta waktu itu saya sharing, terus saya bilang, waduh pengalaman saya itu kan nggak ada apa-apanya gitu, tapi kalau misalnya ada yang bisa jadi manfaat, dengan senang hati gitu ya. Soalnya emang saya merasakan pengalaman luar biasa dalam perjalanan ini. Waktu itu saya sudah kerja di Washington DC, waktu itu di World Bank 10 tahun, berkeluarga, dan waktu itu punya anak masih umur 3 tahun. Nah, waktu di Amerika itu kita tuh dapat kesempatan pergi-pergi. Dari sana tuh banyak gitu kesempatan pergi-pergi. Sampai suatu ketika suami saya bilang,
ayo kita haji dari Amerika, itu lebih gampang daripada harus antri gitu, Pak Ustaz. Waiting list. Iya, Waiting listnya panjang. Waktu itu, padahal kita waktu itu terus terang belum punya kesiapan ya, belum ngerti haji itu hakikatnya apa. Tapi pokoknya ya udah ikut-ikutan gitu. Terus kita berangkat jadi dari Amerika bersama kloter orang-orang Amerika itu biasanya dari orang Mesir, orang Afghanistan gitu. Terus waktu di sana juga ya karena nggak ngerti ya pengalamannya ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak gitu apa mempersiapkan diri gitu. Tapi rupanya itu perjalanan itu emang perjalanan yang ini ya ada hikmahnya gitu ya. Atau dari situ kita jadi mulai lebih gampang membaca sinyal-sinyal dari Allah. Allah tuh maunya apa gitu. Dari situ tiba-tiba tahun depannya waktu itu kita punya anak pertama. Habis haji itu terus tahun depannya punya anak pertama. Terus anak pertama itu ada tantangannya. Rupanya dia itu agak spesial waktu itu. Terus dari situ kita mulai berpikir, ya sebenarnya kita tuh berumah tangga, punya anak itu untuk kemana gitu. Terus akhirnya dari situ kita mikir, kita udah jauh dari keluarga, udah 10 tahun. Kayaknya ada yang hilang gitu. Jadi mendadak aja gitu ya, nggak susah. Tiba-tiba kita mikirkan harus pulang nih. Dan itu setelah haji. Setelah haji, lalu tahun depannya punya anak, tuh sampai anaknya umur 2, umur 3 gitu, gampang aja kita memutuskan, ini kita harus pulang mendekat kepada keluarga. Waktu itu orang tua saya masih ada, orang tua suami saya masih ada, sehat, segar bugar. Kami jarang ketemu ya, paling-paling 1 tahun sekali gitu. Dan kita dengan gampang waktu itu memutuskan pulang yuk mendekat ke keluarga gitu, terutama ke orang tua gitu, mumpung masih sehat. Terus ya udah, saya boleh tahu sebelumnya di World Bank itu sebagai apa? Saya waktu itu investment officer. Jadi di bagian yang namanya AFC itu private arm-nya of the World Bank itu. Jadi kalau World Bank itu kan membantu negara-negara berkembang. Kalau bagian saya itu bagian yang membantu perusahaan-perusahaan swasta yang ada di negara berkembang. Jadi kita kayak investor atau kayak bank yang meminjamkan dana kepada perusahaan-perusahaan swasta itu gitu. Jadi keliling-keliling terus ya ke berbagai negara ya? Iya waktu itu. Oke, bisa dilanjutkan setelah itu, setelah mendekat keluarga, apa yang terjadi? Waktu itu saya kan resign karena tujuannya biar punya waktu, karena kan kita pengen mendekat kepada keluarga dan itu kan butuh waktu juga. Jadinya ya udah saya resign, suami yang tetap bekerja. Kita di Indonesia itu dapat kerjaan di Balikpapan, suami. Kita pindah ke Balikpapan. Waktu itu emang, kalau idealnya pinginnya satu pulau sama orang tua gitu kan. Tapi belum dikasih sama Allah. Jadi waktu itu kita ke Balikpapan, saya berhenti kerja untuk ngurus anak. Suami kerja, tapi kita sering jadinya ketemu orang tua, nggak setahun sekali, lebih sering kan. Gitu. Dan selama di Balikpapan itu juga mulai ketemu komunitas. Waktu di Amerika itu kita belum bisa ngaji. Terus mama saya ingat itu sampai ngirim pena belajar baca Al-Quran gitu ya. Cuman ya belum jalannya kayaknya ya, belum gitu. Begitu nyampe di Balikpapan mulai ketemu ketemu sama guru ngaji, kita mulai belajar ngaji. Saya sama suami, beliaunya datang ke rumah. Terus karena anak saya spesial waktu itu, kita homeschool dia. Itu ketemu komunitas homeschool muslim di Balikpapan gitu. Jadi memang pelan-pelan jalannya mulai kebuka gitu. Dan setelah itu ibu jatuh sakit. Nah, belum lama, tahu-tahu kita dapat kabar ibu saya didiagnosis kanker. Kankernya itu langka gitu, ada di sini, jarang katanya dokter ini terminal gitu, jadi nggak bisa diapa-apain, udah nggak bisa di kemo, nggak bisa diapa-apain gitu. Terus udah stadium akut ya? Udah, pokoknya kata dokter ini cuman berapa bulan lagi gitu. Nah itu ini pengalaman titik balik dari semuanya bagi kami itu. Ibu saya itu menghadapi
berita itu bukannya cemas, bukannya takut, tapi benar-benar ikhlas. Yang ikhlasnya tuh luar biasa gitu. Malah alhamdulillah. Terus malah mama waktu itu bilang kalau ini penyakit ini adalah menjadi pembuka jalan buat keluargaku untuk semakin mendekat kepada Allah, menemukan Allah, itu saya ikhlas banget, katanya ibu saya waktu itu. Terus ikhlas tapi nggak pasrah, jadi tetap berusaha gitu. Waktu itu kan udah nggak bisa di kemo. Terus mama bilang kalau nggak bisa di kemo, usaha apa lagi gitu ya. Terus kebetulan karena anak saya itu spesial ya kesehatannya, ada masalah dengan darah ya waktu itu. Jadi saya sama suami itu emang udah nggak bisa lagi ke dokter biasa karena anaknya nggak boleh minum obat gitu. Jadi kita belajar juga kesehatan holistik gitu. Jadi dari situ mama tanya ini cara apa ya kalau nggak lewat cara kedokteran konvensional. Terus akhirnya kita memutuskan mama terapi jus daun-daun itu yang nggak enak banget itu kan, pahit banget gitu. Nah itu saya ngelihatnya ibu saya dan kemampuan untuk meneguknya itu udah berkurang sekali. Soalnya kankernya di sini gitu, di kerongkongan. Jadi kalau neguk itu cuma bisa 1, 2, 3 teguk selesai gitu. Nah itu tetap mama ikhtiar bikin jus-jus itu gitu. Nah kan karena mama butuh yang merawat itu atas izin suami bilang kamu nemenin gitu. Jadi suami masih di Balikpapan? Suami di Balikpapan dan suami ngurus anak karena kata suami ngurus mamah kan harus full banget gitu. Dan kata suami udah pokoknya nggak usah mikir saya, nggak usah mikir anak, ini prioritas emang orang tua gitu. Jadi dengan begitu saya bersyukur banget dapat kesempatan nemenin mama gitu. Dan ternyata bukan saya yang nemenin mama, tapi mama yang nemenin saya. Maksudnya gimana tuh? Itu ini apa? Saya baru tahu gitu ya setelah berjalannya gitu. Iya bukan saya yang nemenin mama. Ternyata mama lah yang menemani saya mencari Allah gitu, kembali jalan ke Allah gitu. Dengan cara hanya berada di situ, berbaring di tempat tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain itu, mama itu selalu tersenyum. Kalau dapat serangan rasa sakit itu bukannya enggak, ya, memang mukanya misalnya nahan gitu ya, astagfirullah gitu. Kalau udah serangannya hilang, mama bilang alhamdulillah, tersenyum lagi gitu. Terus jadi tidak pernah ngeluh sama sekali? Nggak pernah ngeluh. Subhanallah. Dan gembira, bahagia. Malah waktu itu ada temannya mama yang nengok mama, terus temennya itu bersedih gitu. Terus malah mama minta tolong sama Pak Ustadz, ini ada teman saya yang bersedih menghadapi kematian gitu. Padahal beliaunya temannya masih sehat. Boleh nggak minta pengajian? Malah ngumpulin gitu ya. Oh gitu. Malah bikin satu pengajian menjemput kematian dengan senyum. Dikumpulin semua orang, 100 orang lebih. Teman-temannya beliau. Dan beliau di atas kursi roda itu kasih sambutan gitu. Saya sengaja nih mendatangkan ini, nggak usah sedih gitu. Saya aja menikmatin ini, ridho dengan ini. Itu. Jadi kita banyak belajar lah dari almarhumah. Kalau boleh tahu nama almarhumah siapa? Sri Prapti Suryandari. Ya. Dan apa yang Mbak Bu Iyos pelajari dari berbagai attitude atau berbagai menghadapi penyakit, menghadapi rasa sakit, menghadapi kematian dari ibunya Bu Iyos? Mama itu emang dari muda, dari keluarganya belum punya dasar agama. Mama itu sekitar umur 3 bulan mama tuh nyari belajar agama gitu, dan emang sangat dekat ya hubungannya dengan Allah gitu. Jadi ya itu yang saya ngelihat sendiri, oh ini ya benar-benar nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut, bahagia, nggak sedih, itu karena pegangannya kuat sekali gitu, sangat kuat gitu. Dan diem aja itu
vibrasinya terasa gitu. Sangat sangat malah menguatkan orang sekelilingnya. Jadi waktu nemenin mama itu kita tuh nggak perlu menghibur, malah Yang dikuatkan yang sehat. iya, Malah yang sakit yang menghibur. iya terasa banget gitu. Tuh, nah mama itu memang pejuang di keluarga kami itu, mama yang pembuka jalan agama itu. Terus kaminya kan bandel-bandel ya. Kaminya itu ya ini ya, emang kalau udah lewat itu kan baru oh iya ya nggak nurut gitu. Jadi kitanya tenang-tenang aja, sibuk ngapain yang lain gitu. Begitu dapat kesempatan nemenin mama itu bersyukur sekali karena terasa dari kehidupan mama sehari-hari itu, oh ini sangat menguatkan dan sangat indah hidupnya. Mau dalam keadaan apa aja indah gitu. Terus saya pernah sekali mama itu waktu lagi sakit itu kan saya ikut di banyak ya saudara yang sayang sama mama ngirimin zikir-zikir biar nggak sakit gitu. Terus saya bacain, saya bacain ya sambil diusap-usap gitu. Iya, terus mama ikut baca gitu. Terus saya tanya, hilang nggak sakitnya gitu. Terus kata mama enggak gitu kan. Terus saya bingung, kok enggak pertama nggak manjur nih gitu. Terus nomor 2 mamanya tetap tenang. Lalu saya sampai nanya sama Pak Ustadz, itu kenapa zikir yang katanya anti sakit diusap-usap ke mamanya nggak efek gitu. Terus Pak Ustadz itu bagi saya luar biasa banget jawabannya. Kata Pak Ustadz, karena mama kamu itu bukan zikir untuk menghilangkan rasa sakit, tapi untuk biar semakin ikhlas dengan sakitnya itu gitu. Wah ini ya benar-benar pelajaran ikhlas, tapi tetap ikhtiar. Karena mama saya tetap minta berjuang minum green juice itu. Yang saya aja waktu itu nggak mau, itu minumnya udah pahit gitu. Terus mama juga misalnya ditawarin minum yang enak-enak gitu, udah nggak mau. Jadi tetap menahan hawa nafsu. Ya. Terus makan mau minum kan cuma bisa minum ya akhirnya. Minum itu maunya yang sehat, halal toyib lah istilahnya gitu. Jadi nyarinya tuh buah gitu. Cuman bisa digigit-gigit, habis itu sari-sarinya aja, habis itu yang serat-seratnya nggak bisa masuk kan gitu. Tapi mama bilang, "Wah mama ini perjalanan pulang," kata mama. Jiwanya harus dibersihkan, ini dapat kesempatan membersihkan, tapi badannya juga harus bersih, kata mama. Jadi makanya mama nggak mau masukin yang aneh-aneh, biarpun tuh enak-enak gitu. Luar biasa sekali bagi saya, mama tuh menjaga badan dan jiwanya gitu, karena mau pulang gitu. Itu. Oke, saya ke Pak Ustadz dulu nih Bu Yos. Ya Pak Ustadz kan punya kedekatan khusus ya dengan keluarga Bu Yos ini ya. Ya kenal dengan Ibu Bu Yos, kenal dengan ya anak-anaknya ibunya Bu Yos gitu, dan juga ketika ada suatu masalah atau ketika ada suatu peristiwa yang butuh masukan agama atau butuh justifikasi gitu, itu datangnya ke Ustadz Mukhlisin. Nah, apa yang Pak Ustadz lihat dari keluarga Bu Yos ini, dan khususnya pengalaman yang tadi Bu Yos ceritakan? Ya khususnya misalkan cluenya kan pada ikhlas itu membuka segala macam. Ya betul, tadi saya ketemu, kita nyebutnya Bu Yeni gitu, saya nyebutnya Bu Yeni, dikenalkan oleh sepupunya Mbak Yos gitu, bahwa ada seseorang yang lagi sakit gitu ya, butuh teman ngobrol gitu. Saya dari Ciputat, beliau tuh tinggal di Kemayoran. Saya naik motor. Ya, pokoknya setiap Selasa habis kajian di Gatot Subroto datang. Kayak tadi Mbak Yos tadi mengatakan membersamai ibunya itu, ibunya yang menguatkan. Saya juga ketemu beliau itu, saya yang jadi murid. Jadi, mungkin saya belajar agama pada tataran ilmu yakin gitu. Saya ngelihat Ainul Yakin di beliau, bahkan Hakul Yakin di saat-saat akhir beliau. Waktu bulan Desember menjelang awal Januari beliau nggak ada, itu beliau khusus pengen ketemu saya. Hanya untuk nanya Pak Ustadz gimana ya? Bukannya nyari kompensasi rukhsah sholat, tapi sholat saya gimana Pak Ustadz? Saya itu cuman kalau sholat sadarnya cuma 2 rakaat terus hilang. Habis itu gimana yang 2 rakaat? Ya sholat itu wajib bagi yang sadar Bu, saya bilang.
Nanti kalau ke sana diajak ngobrol 10 menit nggak kuat, boleh istirahat dulu nggak Pak Ustadz? Istirahat, jangan pulang ya. Nanti bangun saya datang lagi. Jadi yang menarik saya kira itu tadi, di saat orang khawatir akan kematian, di saat orang kemudian apa ya nggak ridho akan, bayangin kalau sudah divonis kanker kan, itu ridho pada titik ridho nerima aja kan berat. Tapi beliau kemudian meyakinkan teman-temannya yang nangis, yang sedih, ngapain sedih gitu. Daripada satu-satu mungkin beliau ya kan capek juga, kumpulin aja, minta tolong Pak Ustadz waktunya kosong tanggal berapa gitu. Kenapa Mbak Sita gitu? Ibu mau ngumpulin teman-temannya, daripada satu-satu sedih, beliau yang ngomong jangan sedih ya. Dan minta judulnya itu menjemput kematian dengan husnul khotimah. Dan beliau kasih tausiah gitu di awal, dan buat saya sudah cukup, saya nggak harus selama lagi. Dan semua orang sampai ketika memperingati wafatnya beliau kita doa atau apa itu, semua cerita baik yang muncul. Beliau itu kalau beli buku nggak pernah satu. Ada beli buku bagus itu, belinya 5, punya 10, dikirimin ke teman-temannya. Bukan hanya buku, beli baju nggak pernah satu. Beli berapa baju gitu. Jadi banyak ibu-ibu yang waktu tahlilan ini juga, pokoknya kalau saya beli apa itu dikirimin almarhumah. Jadi beli apa aja enak. Ada kowe enak, belinya nggak pernah satu, dikirimin teman-teman. Ini masya Allah nih orang gitu. Dan beliau sepakat itu. Ketika bicara pertama dengan saya ngomong, Pak Ustadz, saya ridho serido-ridonya kalau sakitnya saya ini menjadi wasilah, perantara keluarga saya jadi dekat, keluarga saya jadi sholat, keluarga saya jadi ingat Allah. Saya ridho serido-ridonya harus lewat jalan ini. Karena beliau pencari betul. Jadi segala macam agama, segala macam buku yoga banyak, buku apa saja, reiki banyak semuanya, dan punyanya bukan punya satu. Ihya Ulumuddin itu punya berapa set? Dibagi ke teman-temannya. Punya buku-buku yang di UIN itu jadi makanan sehari-hari. Beliau punya buku-buku filsafat, buku-buku segala macam. Jadi ketika beliau memutuskan mewakafkan bukunya itu, saya masya Allah ini udah lulusan S3 gitu. Secara akademik memang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Yos itu menarik, Mas Rifki. Jadi saya selalu menguatkan beliau, saling menguatkan lah kira-kira. Ketika saya mengatakan begini, ketika kita sudah memutuskan untuk ketemu dengan Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jika kita memutuskan hidup di jalan Tuhan, Allah yang menyiapkan semuanya itu, jalannya semuanya. Dan ada titik balik haji itu jangan main-main gitu. Haji ketika dari Washington itu kayak semacam pembuka labirinnya, plek gitu. Habis itu ya resign muda, niatnya mendekatkan keluarga, tiba-tiba gitu Allah siapkan ujian yang lebih dahsyat untuk apa? Untuk wabil walidaini ihsana, untuk diberi kesempatan memuliakan kedua orang tuanya. Tiba-tiba ibu sakit gitu ya. Dan sakitnya menarik, Mas. Sempat sembuh. Setelah operasi di Malaysia itu sempat hilang kankernya. Jadi beliau sempat 7 bulanan ya Mbak Zita. Itu aktivitas lagi gitu. Tiba-tiba bulan Agustus tiba-tiba sudah nyebar ke seluruh tubuhnya dan nggak ada tuh komplainnya. Alhamdulillah Pak Ustadz 7 bulan saya dikasih jalan-jalan lagi, ngurusin yayasannya segala macam, ketemu teman-teman saya. Nah sekarang saatnya saya siap. Bahkan beliau yakin betul ini proses kembali, bersih jiwanya dibersihkan, apa badannya dibersihkan. Saya kurang lebih 2 tahunan ya Mbak Sita ya. Hampir setiap Selasa saya ketemu beliau, ngobrol dengan banyak hal, dan saya jadi dapat guru di Kemayoran. Jadi saya selalu dikuatkan lagi dengan melihat beliau kuat. Nggak pernah ada komplain sedikit pun dari lisan beliau dengan titipan ujian yang menurut saya banyak orang aja membayangkan nggak berani ya, kena kanker itu kan nggak ada obat kan ibaratnya. Tetapi kepasrahannya, keyakinannya sama Allah bahwa ini adalah cintanya Allah, bahwa ini adalah mungkin menjadi jalan membersihkan jiwa, diri dari dosa. Dan yang menarik, ini menjadi jalan
menjadi wasilah perantara keluarga saya dekat sama Allah. Saya ridho ya Allah. Saya ridho Pak Ustadz, benar saya ridho. Itu menurut saya keren. Oke, saya mau ke Bu Yos lagi nih. Ada nggak satu momen di mana yang membuat tiba-tiba kayak cahaya turun gitu atau pencerahan turun? Ya, ini adalah kita harus melakukan ini untuk bagaimana di mana ketika misalkan merawat ibu itu ada satu momen di mana membuat Bu Yos membuka semua pikiran hatinya untuk setelah ini harus melakukan ini. Ada nggak? Nah, itu jalannya semua kayak udah diatur ya. Semuanya mengalir rasanya. Kalau ditanya momen, bagi saya momen yang menemani mama sakit itu, momen pentingnya adalah ketika mama bilang, mama nanti akan pulang. Terus ini siapa yang melanjutkan biar mendidik keluarga tetap di jalan menuju Allah gitu. Dan kami kan memang waktu itu ya itu bandel-bandel, kita anak-anak nggak ada yang ngikutin jalannya mama gitu ya. Tapi mama bilang, saya punya 2 guru agama yang selama mama sakit itu membersamai mama. Ini ya, membimbing mama. Nah, yang satu Pak Ustadz Muklisin yang benar-benar menguatkan mama itu. Lalu satu lagi guru belajar membenarkan bacaan Al-Quran, Pak Ustadz Iswandi. Nah, itu mama bilang, saya lega. Saya pergi, ini ada 2 guru-guru yang insya Allah akan menjaga biar kalian tetap terbimbing. Nah, itu bagi saya tuh mama itu adalah bukan mama saya ya jadinya sebenarnya, tapi jiwa yang dikirim ke keluarga ini untuk memastikan ini keluarga pulang kembali ke Allah gitu. Apakah nanti mama masanya udah lewat, itu nanti udah ada jalan berikutnya gitu. Tapi emang dari mama ini gitu, itu waktu itu begitu, wah luar biasa banget ya legasinya gitu. Terus satu yang tadi Pak Ustadz cerita buku-bukunya mama. Kita tahu mama itu memang pembelajar ya, pembelajar banget gitu. Segala agama dipelajari, akhirnya sampai mantap sekali Islamnya ini. Terus mama bilang ngumpulin kami waktu itu. Jadi ini ada 2 guru yang mudah-mudahan bisa membimbing kalian setelah mama nggak ada. Dan mama itu, oh ya waktu itu mama tuh udah ngasih-ngasihin semua bajunya, sepatunya, apa semua barangnya udah dikasihin ke orang. Pas meninggal tinggal sisa daster. Terus mama bilang, ini ada harta saya yang paling berharga adalah buku-buku agama ini. Wah banyak sekali bukunya mama ya, ribuan kali ya Pak Ustadz ya. Terus kata mama, karena ini yang paling berharga buat saya, jadi akan saya wariskan ke Pak Ustadz Muklisin. Kita kaget untuk kalau waktu itu ngobrol dengan Pak Ustadz untuk memastikan biar keluarga itu ya tetap berguru gitu. Jangan ngarang-ngarang sendiri tanpa guru. Nah itu momen guru itu bagi saya itu legacy yang jadi bener ini udah disiapkan jalan ini guru. Emang pengalaman kan guru yang paling berharga sebenarnya. Tapi kalau bagi saya pribadi, jelas sekali dikirim sama Allah itu guru-guru itu untuk membimbing, mengajarkan, ngerem, mengarahkan, mengangkat lagi kalau jatuh. Itu kalau bagi saya sih luar biasa sekali ya. Kalau nggak ada guru, hilang. Kalau bayangan saya sih nggak tahu kemana kalau nggak ada guru. Jadi Bu Sita juga cuma hanya dititipkan 2 buku ya, diwariskan 2 buku. Kalau Rasulullah kan mewatipkan 2 warisan kan, Quran sama Sunnah nih, dititipkan 2 guru. Jadi 2 guru 2 buku kalau untuk Bu Yos. Mama cuma ini ada 2 buku, ya udah kamu boleh pegang buku yang ini. Tapi 2 buku itu pun kalau baca belajarnya sama Pak Ustadz Muklisin. Nah mungkin ada kesadaran di ibunya Bu Yos ini bahwa laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tanpa guru kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Jadi begitu pentingnya guru, walaupun misalkan banyak buku yang bisa dilahap. Ya kita tahulah anak-anaknya ibunya Bu Yos kan ya scholar semua ya, sarjana semua, dan
berkarir di berbagai negara gitu, di luar negeri segala macam. Ya bisa melahap semua itu, tapi tetap ini 2 buku aja. Tapi ini ada guru gitu. Nah, gimana Ustaz lihat ini? Ibaratnya kan beliau ingin mengatakan ini gitu, ada ikatan jangan terputus gitu. Kenapa? Dan suaminya almarhumah kemudian langsung memanggil saya ke Kemayoran. Ini istri saya nitipin buku ini, bikin perpustakaan yang bagus Pak Ustaz. Berapa nanti saya? Pokoknya ini persembahan hadiah saya terbaik buat almarhumah. Itu apa, suami almarhumah. Bapak juga saya sering ketemu beliau gitu, dan saya kira benar ya. Benar tuh dalam arti begini, bahwa guru itu penting. Dalam tradisi tarekat namanya mursyid gitu. Kalau zaman Nabi enak para sahabat, ada apa-apa tinggal ke Nabi beres gitu. Gimana ini Nabi? Oke. Gimana ini? Nah, periode-periode setelahnya, maka disebut al ulama warasatul anbiya itu kan itu, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Dan kata hadisnya gitu, para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu. Jadi kira-kira tradisi sanad yang menjaga keilmuan dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke ulama-ulama itu ilmu kira-kira terjaga lah. Sehingga orang kalau nggak ada sanad kata Rasulullah, nanti orang bisa ngomong apa saja gitu. Kemudian mengatasnamakan Rasulullah. Nah, guru itu menjadi betul-betul membimbing kita, mengarahkan kita, tempat bertanya. Sehingga kemudian paling tidak kalau buku nggak bisa interaktif kan. Kalau ada apa-apa ya sudah. Teks itu ya mungkin kalau kita bisa membacanya secara hermeneutik mungkin luar biasa ya. Tapi kalau kita bacanya biasa-biasa, teks menjadi mati. Tapi kalau secara hermeneutika kan nggak, teks itu hidup gitu. Ditulis oleh siapa dan sebagainya. Oleh karena paling mudah sebenarnya ada orang yang mendampingi. Sebenarnya Allah kan selalu mendampingi. Tetapi seperti Mbak Sita tadi bilang gitu, almarhumah dikirim bukan hanya sebagai fisik ibu beliau, tapi guru yang dikirimkan Allah untuk keluarga itu. Dan kemudian beliau kemudian mewariskan guru yang lain yang kira-kira bisa melanjutkan, karena ketika pertama kali itu beliau mengatakan saya cocok, frekuensinya sama Pak Ustadz. Saya senang sekali ketemu, itu lagi sakit. Saya ketemu beliau pertama itu lagi kanker pertama. Saya masih ingat pertemuan pertama itu hampir 3 jam lebih. Habis itu saya tenang gitu. Kalau bisa sering-sering ke sini, lumayan jauh. Dan saya pokoknya sudah gitu. Saya mampir sampai beliau proses tiba-tiba dapat dokter ya. Itu juga nggak kebetulan. Dokter yang lama di Inggris tiba-tiba pulang ke Malaysia dan spesialisasinya kebetulan kakak almarhumah itu dokter gitu. Dapat rekomendasi itu, dan rekomendasinya tiba dari kartu nama yang sudah lama di dompet, dan dapat kesempatan 7 bulan untuk sembuh. Tetapi pelajaran berharganya saya kira ridho. Tadi ada catatan Mbak Sita gitu, zikirnya kok nggak mempan gitu. Saya kasih cara pandang kemudian, zikir itu melonggarkan volume batin, sehingga bukan kemudian sakitnya berkurang, tapi kalau volume batinnya menambah, sakit yang biasanya 10 itu stadium kita nggak kuat, jadi ringan. Ini bila nggak ada keluhan, nggak ada apa. Buat orang lain nggak mempan itu nggak mempan beneran. Tapi ini kayak semacam menguatkan batin almarhumah, sehingga dengan zikir itu powerful itunya hatinya, sehingga yang biasanya orang teriak-teriak dengan rasa sakit itu, beliau tenang. Ya paling astagfirullah. Kemudian alhamdulillah. Kalau lelah ya udah istirahat. Jangan pulang dulu Pak Ustaz. Kita ngobrol lagi. Kayak gitu itu pelajaran yang menurut saya menarik. Apa yang membuat ibunya Bu Yos ini bisa di-attachment, melepas attachment duniawi gitu. Ya bajunya udah dibagi-bagiin, bukunya udah dibagi-bagiin, dan ridho terhadap penyakitnya dan ikhlas apa yang terjadi pada dirinya. Kalau buat saya ya, tanpa kemudian mudah-mudahan ya pertemuan saya 2 tahun itu membersamai bareng-bareng, beliau udah ma'rifat betul. Beliau tuh kenal Allah udah sejati lah gitu ya. Betul-betul beliau mencari, perjalanannya itu luar biasa. Bapak itu kan seorang
seorang ASN di Departemen Perhubungan, jadi muter, pernah jadi ini di Denpasar, dan di semua tempat beliau mencari Tuhan. Sampai menemukan titik yang kemudian dia yakin betul bahwa Pak Ustadz, semua ini milik Allah. Jadi saya hadir itu untuk menjadi wakil Allah, menyebarkan aja kebaikan. Maka setiap saya ketemu sesuatu yang baik, saya nggak pernah beli satu. Bukan hanya buku, dibilangin. Bukan hanya buku. Testimoni dari teman-temannya, baju ya belinya banyak. Kowe belinya banyak. Jadi kalau ke Kemayoran banyak kowe. Serius. Kowe yang jadi bapak itu mau pesan mau apa Pak Ustadz, rau aja milih gitu. Dan itu bukan hanya orang suruh datang, Mas. Dikirim. Baju-bajunya itu dikirimin ke teman-temannya. Buku-bukunya itu dikirim-kirimin. Kadang kalau nggak ada difotokopi. Jadi betapa kemudian beliau menyadari yang satu moto orang yang beriman sudah sadar betul itu ya. Dia punya motonya tuh nafi'ul ghairi itu. Bagaimana hidupnya manfaat, dan beliau diberi kesempatan mendampingi suaminya yang punya punya titipan Allah, yang beliau kemudian punya cara untuk memberi manfaat itu. Punya kesempatan jadi ibu ketua ibaratnya kan, bapak punya jabatan ketua ini, ketua itu, dan dia manfaatkan betul. Bukan hanya sekedar memanfaatkan jabatan itu, tapi membersamai teman-teman di Denpasar, ayo cari-cari kebenaran bareng. Ini bareng, ini bareng, ini bareng. Jadi pada titik itu menurut saya beliau sudah selesai dengan dirinya, sehingga kemudian melepaskan hal-hal yang sesungguhnya tidak hakiki itu mudah sekali. Nah, terbukti kan, mau pulang, sadar betul mau pulang, dan semua yang memberatkan proses pulang itu dilepaskan satu-satu, termasuk harta yang paling berharga tadi, buku. Nah, saya kalau mau Bu Yos lagi nih, bahwa ya tadi kan Ustadz Muhsin sudah bercerita juga ya tentang bagaimana sosok ibu gitu. Dan Bu Yos sendiri dari sikap, dari attitude, dari pelajaran yang diberikan sama ibunya Bu Yos itu membuka jalan banyak kan tadi Bu Yos bilang. Nah, jalan-jalan itu yang sedang dijalani sekarang, jalan-jalan seperti apa? Boleh dicerita? Nah, setelah Mamah berpulang, kan saya melanjutkan sempat dengan keluarga pengajian dengan Pak Ustadz di Jakarta. Lalu saya juga belajar membenarkan bacaan Al-Quran itu dengan Pak Ustadz Iswandi. Itu alhamdulillah ya, seperti Mama, almarhum Mama tuh selalu disupport oleh bapak saya full gitu ya. Alhamdulillah juga saya tuh juga disupport sama suami. Jadi kita bareng, belajar tuh bareng gitu. Itu benar-benar anugerah luar biasa ya ternyata itu. Terus Mama sudah meninggal, tapi bapak saya masih ada, dan bapak saya full ke anak itu. Wah, luar biasa. Bapak saya itu sosok yang apa-apa buat anak gitu. Jadi doa terus mengalir. Doa Mama mengalir, doa bapak mengalir, doa mertua yang punya hotel ini juga mengalir. Pokoknya berkah-berkah itu. Lalu setelah semua agak beres di Jakarta, saya pulang lagi ke Balikpapan. Kan tadi suami ditinggal di Balikpapan dengan anak 2. Waktu itu udah anak 2. Suami kerja sambil ngurus 2 anak. Terus saya pulang ke Balikpapan. Yang dikhawatirkan oleh guru-guru saya adalah gimana biar istiqomah. Dan namanya juga saya baru nyari, itu belum punya komunitas. Ternyata yang saya alami untuk istiqomah itu, wah, perlu sekali ini ya, komunitas gitu. Nah, balik ke Balikpapan, mulai kumpul sama teman-teman yang yang memang sudah teman, terus makin kelihatan arahnya kemana gitu. Nah, kalau waktu itu belum pandemi, jadi sebenarnya belum zaman-zamannya Zoom. Jadi waktu itu kita sempat hilang jadinya, gara-gara udah balik ke Balikpapan, belum model Zoom gitu ya Pak Ustadz. Jadi sempat hilang, terus benar, terus terasa itu turun, nggak ada guru, terus komunitasnya belum begitu solid gitu ya. Sambil berusaha nyari, turun gitu. Nah, itu lagi-lagi ikutin lagi aliran dari Allah di
dibawanya kemana, kan kita percaya cahaya Allah selalu ada, cuman kita receivernya ini loh. Receivernya ini. Kalau saya merasa receivernya itu benar-benar lewat orang tua tuh, kalau dengan orang tua tuh receivernya jadi kenceng gitu. Sinyalnya bagus. Sinyalnya bagus banget gitu. Nah ini terus kita mikir, ya ini mama saya udah almarhumah. Ada bapak saya masih sehat tapi di Jakarta. Mertua masih sehat tapi di Bandung dua-duanya. Nah itu muncul lagi yang waktu kejadian waktu di Amerika itu kita memutuskan mau mendekat. Waktu itu suami nanya, kamu keberatan nggak kalau saya berhenti kerja, kita mendekat ke orang tua kita ke Bandung. Tapi di Bandung tuh nggak ada nih pekerjaan yang seperti profesi saya. Suami saya kan engineer gitu. Nggak ada di Bandung gitu. Kamu mau nggak gitu? Ayo mendekat ke orang tua gitu. Itu nggak tahu, gampang aja gitu. Jadi ya waktu itu udah ngebayang nggak ada pendapatan, nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya seberharga itu orang tua gitu waktu itu. Dan gampang banget. Nah terus waktu itu kita ingat salah satu contoh gampangnya bagi kita waktu itu, kita di Balikpapan itu kan ngira bakal lama. Jadi kita udah bangun rumah. Nah waktu kita memutuskan mau pindah, harga minyak waktu itu kan turun. Terus Balikpapan tuh mulai terpuruk. Kita mikir, wah ini Pas banget momennya. pas banget ini ya, nggak bakal laku ini rumah gitu, nggak ada yang mau tinggal di Balikpapan. Tapi kita ya udah nggak apa-apa lah, ikhlasin pokoknya kesempatan deket orang tua nih gitu. Terus kita bilang sama orang tua kita mau pindah. Itu kira-kira mama meninggal, habis itu setahun kemudian kita pindah. Jadi persiapannya itu kira-kira 4 bulan setelah mama meninggal, kita udah bilang sama orang tua kita mau pindah gitu. 3 bulan lah. Terus oke, kita pulang ke Balikpapan, mau siap-siap pindah, dan kalau rumah nggak kejual nggak apa-apa. Terus kita cerita sama tetangga depan, kita mau pindah gitu. Itu baru hari pertama mendarat kembali di Balikpapan, dia nanya, rumah kamu mau diapain? Saya boleh beli nggak? Beli dan cash. Nggak nyampe seminggu urusan selesai gitu. Itu luar biasa ya bagi kita. Kok Tadi kalau sudah memutuskan, diberikan banyak jalan. Dan hingga akhirnya bikin pengajian di Joglo ini ya, Wisma Joglo ini. Itu perjalanannya, ini lagi masih banyak sekali berkah-berkahnya itu. Jadi dari Balikpapan, tadi itu kan saya homeschooling anak. Karena spesial gitu ya anaknya. Terus kita pindah ke Bandung untuk tujuan mendekat ke orang tua. Tiba-tiba ingat, di Bandung ini ada kumpulan teman-teman yang punya visi pendidikan yang sama. Itu dan saya dari Balikpapan tuh pernah 6 bulan sekali pergi ke Bandung untuk belajar bersama teman-teman Bandung di sini, belajar namanya pendidikan Waldorf gitu. Itu pendidikannya ini ya pendeknya pokoknya menjaga fitrah anak gitu. Jadi bukan yang akademis atau bukan cuma akal dan panca indera, tapi juga aspek lain dari manusia ini yang holistik gitu. Nah, ketika kita memutuskan pindah, kan di Bandung itu kan teman-teman kita itu yang satu visi gitu. Terus kita jadi jadi nanti nggak usah nge-homeschooling anak, malah bisa bareng-bareng. Jadi itu tahun itu terus kami pindah ke Bandung. Di sini sama Allah dipertemukan lagi dengan komunitas yang sudah ada gitu di sini. Komunitas sekolah. Terus akhirnya bikin sekolah kan teman-teman di sini namanya Sekolah Arunika Waldorf itu. Terus anak saya ikut dititipkan jadi angkatan pertama. Lalu saya sama suami karena ini sekolah komunitas diminta mengajar juga sekalian di sana. Jadi kita sekarang guru di SD Arunika Waldorf dan teman-temannya, orang tua murid semua itu ini ya sefrekuensi gitu. Jadi ini komunitas lagi gitu yang menjaga. Nah terus mulai pandemi, Pak Ustadz Iswandi yang ngajarin cara baca benar itu juga mulai kepikiran kan ini bagaimana ini ya ngajinya mungkin di istiqomahnya gimana gitu. Untungnya mulai pandemi, mulai Zoom, Pak Ustadz Iswandi sampai nawarin
ayo Zoom aja yuk gitu. Jadi seminggu 2 kali saya sama suami Zoom ngebenerin bacaan itu. Jadi kalau gurunya masih ngeliat ini kayaknya belum ada komunitasnya, ditarik gitu, dijagain. Nah itu. Nah perjalanannya di sekolah ini itu terus kita ngumpul karena sefrekuensi, terus kita bikin deh pengajian orang tua murid ini. Awalnya waktu itu belum berani manggil Pak Ustadz Muklisin, Anda tahu beliau sibuk lagi ya, dan kaminya kan masih kadang 1-2 orang gitu. Lama-lama udah setahun berjalan, setiap Jumat kita ngaji, baca Al-Quran gitu, berusaha memperbaiki itu. Terus terbuka jalan, tahu-tahu Pak Ustadz sendiri yang nawarin, berkenan mau datang ke sini. Aduh, alhamdulillah. Jadi rutin sekarang sebulan sekali. Nah ini luar biasa ya perjalanan rohaninya Bu Yos gitu. Nah saya ingin ke Pak Ustadz, apa sih yang bisa Pak Ustadz lihat nih, kita terakhir ya karena udah cukup panjang dan kita baru mau ngaji nih. Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari sini? Pertama, kalau seseorang punya niat baik, jaga niatan itu. Kalau niatan itu terjaga, semuanya dimudahkan. Jalan rezekinya dimudahkan, komunitas disediakan, gurunya didatangkan. Tapi Allah pengen lihat, niatnya lurus, istiqomahnya jalan dan enggak. Kalau itu, semuanya mudah, semuanya mudah. Kira-kira kalau Imam Ali mengatakan, beresin dululah urusanmu sama Tuhan. Nanti yang lain-lain yang maha mensutradairi, Allah itu yang menyediakan teman, komunitas, guru, fasilitas. Setiap kita di Wisma Joglo ini Mas, selalu diberi kemudahan. Tiba-tiba yang sudah di booking, tiba-tiba di reschedule gitu ya. Dan itu tidak ada apapun kecuali rekayasa Sang Maha Merekayasa. Tiba-tiba bulan yang lalu kita selesai, joglonya dipakai gitu ya. Ada rezeki dari situ. Jadi memang, dan kalau itu dilakukan, tetapi catatannya bagi siapapun para pencari Tuhan, tidak ada yang mudah. Semuanya butuh proses, kadang-kadang ada kerikil, ada ini. Dan beliau, kenapa saya mau menawarkan ke Bandung, beliau setiap Sabtu itu ke Kemayoran, nyetir sendiri hanya untuk ketemu saya. Satu orang gitu. Tiba-tiba sering Mbak Sita cerita di Bandung itu kita sering ketemu gitu. Ya sudah deh, saya mau jalan-jalan ke Bandung deh, ketemu banyak orang gitu. Sebegitunya, karena saya ngelihatnya itu tadi. Setiap Sabtu saya ke Kemayoran. Dan beliau saya dari Ciputat ke Kemayoran. Mbak Sita tuh sama anaknya kadang naik kereta, kadang membawa mobil sendiri dari Dago ke Kemayoran. Luar biasa. Hanya untuk kita ngobrol 2 jam. Nah kesini kan bisa dari Jumat ke Sabtu lebih banyak ketemu orang. Kira-kira lebih banyak manfaat. Sehingga kemudian kita putuskan untuk setiap kita. Oke, luar biasa perbincangan kita ya, tapi ya kita harus akhiri. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Bu Sita, tapi mungkin di kesempatan lain ya. Terima kasih atas waktunya Bu Yos, terima kasih Ustadz. Saya semoga bermanfaat bagi pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.